Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kastianingsi dari kelas TI 19E2. Untuk mata kuliah jaringan komputer ini, kali ini saya akan membahas cara menghitung IP address, subnet mask, dan net ID. Kira-kira pengertiannya apa sih subnetting itu? Kelebihannya apa dan apa fungsinya? Gimana cara menghitungnya? Kita akan bahas satu-satu. Kemudian untuk yang awalnya kita akan bahas tentang definisinya terlebih dahulu. Apa itu subnetting? Definisi subnetting sendiri adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan komputer seperti sistem administrator, network administrator, maupun pengguna biasa dalam mengelola jaringan, melakukan alokasi IP address untuk setiap ruangan dan gedung sesuai kebutuhan. Kemudian selanjutnya ada fungsi dari subnetting. 5 fungsi yang harus dipahami dalam subnetting diantaranya yang pertama, meningkatkan kinerja dan kecepatan jaringan. Kedua, mengurangi kepadatan jaringan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan jaringan. Yang keempat, kontrol pertumbuhan jaringan. Dan yang kelima, ada kemudahan untuk administrasi. Poin pertama, meningkatkan. Biasanya kalau jaringan terlalu penuh, biasanya agak lemot. Tapi kalau sudah di subnetting, maka alur atau transfer datanya teratur. Jadi jaringannya tidak lemot lagi. Kemudian untuk fungsi proses subnetting sendiri dilakukan untuk menggunakan nilai CIDR atau Classless Interdomain Routing. Sebuah proses sebagai solusi untuk mengefisiensi dalam pengalamatan alokasi IP address yang dilakukan pada pengakses kelasan IP address yang ada. CIDR juga dapat memungkinkan IP address pada suatu kelas dapat menampung jumlah kelas lainnya apabila dalam implementasinya terdapat penyesuaian atau penambahan host yang tidak terduga sebelumnya. Untuk slide yang kelima, yaitu berikut dasar dari IP address yang mesti kalian lihat. Jadi ada review kelas IP address. Sebenarnya ada kelas lain yaitu D dan E, tapi di sini kita akan membahas kelas tentang A, B, dan C terlebih dahulu. Di sini ada kelasnya ada A, B, dan C. Kemudian untuk jangkauan atau range IP address-nya, yang A ada 1 sampai 127, kemudian B ada 128 sampai 191, yang C ada 192 sampai 223. Kemudian di sini ada subnet mask default-nya. Terus masing-masing ada private address-nya di sebelah paling kanan yang bisa kalian lihat. Ini merupakan review kelas IP address. Dasarnya dari kelas IP address yang akan kita bahas hari ini. Kemudian lanjut ada tabel CIDR yang bisa kalian lihat ya. Ada bagian subnet mask dan bitnya yang terdaftar di tabel. Kemudian kita akan hitung nanti kira-kira dapatnya dari mana. Yang bagian subnet mask dan bit-bitnya ini kira-kira dapatnya dari mana, nanti kita akan bahas. Kemudian kita akan coba praktek cara untuk menentukan kelas IP address. Di sini saya sudah menampilkan contoh untuk menentukan IP address, yaitu ada 192.168.1.1. Sebenarnya ada cara mudahnya untuk menentukan
angka-angka ini tuh masuknya ke IP address kelas apa, A, B, atau C. Kita bisa lihat dari angka depannya yang saya tandain warna merah ini, yaitu 192. Kemudian kita lihat ke tabel review kelas IP address yang tadi. 192 ini masuknya ke kelas yang C, karena C jangkauan atau range-nya 192 sampai 223. Jadi angka ini masuknya ke dalam IP address kelas C. Namun akan berbeda hasilnya apabila di sini di belakangnya saya kasih /20 semisal. Ini tidak lagi menjadi IP address kelas C, karena kalau kita lihat lagi ke tabelnya, ke tabel yang CIDR ini, kalau /20 itu masuknya ke kelas B. Di sini ada keterangannya. Kemudian kalau /20-nya kita hapus ke angka yang awal, ini masuknya kelas yang C. Kemudian selanjutnya ada tricky cheat subnet mask. Di sini ada cara menentukan dan menghitung subnet mask. Di sini ada garis miring atau kita biasa menyebutnya sebagai prefix. Bisa juga disebut sebagai slash notation. Contohnya /8, /9, /10 dan seterusnya. Seperti angka-angka yang ada di bits di tabel CIDR. Slash-nya yang seperti ini. Kemudian ada rumus cara menghitungnya, yaitu rumus 1 ada 1111 sampai 8 digit. Ini disebutnya 8 digit ini, setiap 8 digit disebutnya 1 oktet. 1111 sampai 8 digit, titik 111111 sampai 8 digit, titik 11 sampai 8 digit, dan seterusnya sampai jumlahnya ada 32 bit. Kemudian di bawahnya ada rumus 2, yaitu setiap 1 digit angka 1 sampai 8 digit, di bawahnya ada jumlahnya. 1 digit pertama dari paling sebelah kiri, yaitu 128, digit kedua 64, digit ketiga 32, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya lagi ada pangkatnya. Ini sudah sesuai rumus, jadi kita menghitungnya dari yang paling sebelah kiri. 128 itu 2 pangkat 7, kemudian sebelah kanannya 2 pangkat 6, hasilnya 64, 2 pangkat 5, 32, dan seterusnya. Kemudian angka-angka ini 128, 64, 32, dan seterusnya jika dijumlah, maka jumlahnya ada 255. Kemudian di bawahnya ada notnya. Not pertama, setiap 8 digit oktet biner maupun angka IP ditandai dengan titik atau period namanya. Jadi setiap 8 digit ini ditandai titik, kemudian 8 digit lagi, titik, 8 digit lagi, titik, dan seterusnya sampai jumlahnya 32 bit. Kemudian not yang kedua, oktet merupakan 8 digit biner maupun angka IP address. 1111 sampai 8 digit ini disebutnya oktet. Kemudian period 11111 lagi sampai 8 digit. Ini oktet pertama. Kemudian ada oktet kedua. Kemudian oktet ketiga dan oktet keempat.
Kemudian note yang ketiga, setiap satu paket biner maupun IP address terdiri dari 4 oktet atau bagian. Ini ada 4, oktet pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu merupakan sudah bagian dasar dari IP address ya teman-teman. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Harus ada 4 oktet. Dimana yang satu oktetnya merupakan jumlahnya 8 digit angka biner. Kemudian yang selanjutnya ada contoh menentukan subnet max. Contoh soalnya adalah berapa subnet max dari /24. Di sini sudah saya terangkan jawabannya sekalian, namun akan kita bahas juga. Dari /24 kita bisa lihat di rumus yang tadi ada di slide nomor 8. /24 dihitungnya dari digit-digit ini. Jadi 8 digit pertama ditambah 8 digit kedua, berarti kan 8 ditambah 8 16. Terus ditambah 8 digit ketiga, yaitu 24. Pertanyaannya kan /24. Jadi kita cuma tinggal memasukkan oktet pertama, period oktet kedua, period oktet ketiga, dan yang sisanya, oktet yang sisanya, karena jumlahnya sudah 24, di mana oktet pertama ditambah kedua ditambah ketiga adalah 24, maka angka biner yang di belakang sisanya kita baca di notnya, setiap perhitungan biner yang tidak digunakan digantikan dengan angka 0 sebagai sisanya, karena perhitungan biner digit hanya mengenali angka 1 dan 0. Jadi karena ini jumlahnya sudah 24, sisanya kita ganti dengan angka 0. Kemudian sama dengan 255.255.255.0. 255 ini didapatnya dari jumlah 1 digit oktet atau 1 oktet yang sama dengan 8 digit angka biner 1 ini. Jika dijumlahkan, jumlah yang di bawahnya ini 128 ditambah 64 ditambah 32 dan seterusnya, yaitu 25. Karena ini 1 oktet penuh sama dengan 255 ditambah 1 oktet penuh 255, dan oktet ketiga juga penuh 255, dan yang terakhir kita perlu nulis satu angka 0 untuk 0 sisanya yang di belakang. Kemudian untuk contoh /26 kita cukup nulis oktet pertama ditambah oktet kedua ditambah oktet ketiga dan 1 sisanya 0. Kenapa cuma ini satu-satu yang saya merah ini? Kenapa ada 2? Karena ini /26. Jadi kita lihat lagi ke rumusnya. /26 sama dengan oktet pertama, full oktet pertama ditambah oktet kedua, berarti 8 ditambah 8 ditambah 8 lagi, yaitu tadi 24. Karena /26 jadi ditambah 1 digit dan 1 digit di oktet terakhirnya supaya jumlahnya 26. Kemudian digit yang paling akhir sisanya di oktet yang terakhir kita tulis angka biner 0. Jadi sama dengan 128 ditambah 64. Kenapa 128 ditambah 64? Karena jumlah oktet terakhirnya yang terpakai yang kita hitung untuk 26 itu 1 dan 1, 2 digit angka 1.
Jadi digit pertama nilainya 128 dan digit kedua nilainya 64. Kemudian 128 ditambah 64 sama dengan 192. Kita masukkan saja oktet pertama, satu angka biner 1 full 8 digit sama dengan 255.255.255.192. Selanjutnya kita akan membahas ini tadi, yaitu untuk menentukan atau cara menghitung subnet max ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke rumus menghitung jumlah subnet, yaitu rumusnya adalah 2x sama dengan n. Untuk keterangannya, 2 sama dengan rumus awal perhitungan, x sama dengan jumlah angka biner 1 dalam oktet terakhir dari subnet max, dan n adalah nilai hasil. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soal menghitung jumlah subnet. Hitunglah jumlah subnet dari IP address 100.10.10.1/26. Seperti menghitung subnet max sebelumnya, /26 sama dengan 1 oktet pertama, titik 2 oktet kedua, titik oktet ketiga, titik angka biner 1 2 digit dan sisanya 0. Kemudian sama dengan 128 tambah 64 sama dengan 192. Kemudian karena digit angka 1 di oktet yang paling belakang hanya ada 2 digit untuk jumlah /26 ini, maka di rumusnya 2 adalah rumus angka awal ditambah pangkat 2. Pangkat 2-nya ini dari jumlah biner di oktet terakhir. 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Selanjutnya adalah rumus menghitung jumlah host. 2 pangkat y sama dengan n kurangi 2 sama dengan hasil. Jadi karena kita tadi sudah membahas tentang IP address, kita juga membahas tentang jumlah host. Jadi karena jumlah subnet max-nya sudah ketemu, kita harus menghitung kira-kira berapa sih ruang yang tersedia atau berapa PC yang kita sebut dengan host tersebut. Jadi keterangannya 2 sama dengan rumus awal perhitungan, y sama dengan jumlah angka biner 0 dalam oktet terakhir. Jadi kebalikannya, kalau tadi subnet max kita menghitung biner satunya, di jumlah host kita menghitung dengan biner 0-nya. Jumlah angka biner 0 dalam oktet terakhir dari subnet max. N sama dengan hasil awal dan 2 sama dengan rumus kedua perhitungan. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal menghitung jumlah host per subnet. Hitunglah jumlah host dari IP address 100.10.10.1/26. Jawab. /26 seperti yang kita bahas tadi, hasilnya adalah 255.255.255.192. Kemudian 192 ini kalau kita lihat di tricky sheet yang awal adalah 128 ditambah 64. Nah, di sini berarti sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64 dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena ini tadi rumusnya sama dengan n-2. Hasil dikurangi 2. 2 pangkat 6 sama dengan 64 dikurangi 2 sama dengan 62 valid host per subnet. Jadi ada 62 host per subnetnya.
Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang net ID. Untuk menentukan network ID, rumus yang digunakan adalah network ID sama dengan IP address dan subnet mask. Contoh, sebuah jaringan yang terdiri atas 4 buah PC masing-masing dengan alamat 192.168.3.2 dan seterusnya, serta subnet mask yang digunakan adalah subnet mask default kelas C yaitu 255.255.255.0, maka network ID-nya adalah seperti yang bisa kalian lihat. Kita tinggal mengikuti saja yaitu IP address dan subnet mask. Jadi masukin IP address yang ada di soalnya dan subnet mask default kelas C-nya. Kemudian keempat alamat tersebut akan menghasilkan network ID yang sama yaitu 192.168.3.0. Karena sebelum IP address dan subnet mask tersebut dikonversikan menjadi bilangan binary 32 bit yang dikelompokkan per 8 bit yang dipisahkan dengan titik. Misal, untuk 192.168.3.4 dan 255.255.255 dan 0 menjadi angka binary seperti ini, 11000 dan seterusnya, dan hasilnya adalah angka binary yang seperti saya masukkan di sini. Jika dikonversikan ke desimal dot menjadi 192.168.3.0. Ya, jadi itu tadi teman-teman dari saya, cara menentukan atau cara menghitung IP address, subnet mask, dan juga net ID. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.